susah cinta, satu sapinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kau sah bilang saat akan berpindah karena susah ya. Semangat pagi adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Kembali kita bertemu di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Ya, secara sederhana jika dikatakan medan, mungkin bisa kita bayangkan medan itu adalah daerah, ya, daerah ataupun wilayah. Lalu ketika cerita tentang listrik, mungkin yang ada di benak kita adalah muatan positif dan muatan negatif. Itu sekilas, ya, medan berarti daerah atau wilayah. Lalu ketika cerita listrik, maka seperti topik sebelumnya, berarti kita berbicara tentang muatan positif atau muatan negatif. Maka nanti yang dimaksud dengan medan listrik itu adalah daerah di sekitar sebuah muatan listrik. Ya, saya ulangi, daerah di sekitar sebuah muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh keberadaan muatan tersebut. Sekali lagi, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh keberadaan muatan tersebut. Ya, artinya sejauh mana muatan itu mempengaruhi daerah di sekelilingnya. Lalu, medan listrik nanti digambarkan dengan garis-garis yang memiliki anak panah. Dengan catatan, untuk muatan positif, garis medan listriknya meninggalkan muatan, sedangkan negatif sebaliknya, ya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ada muatan positif sebesar Q kolom, lalu ada juga nanti muatan negatif sebesar Q kolom. Maka medan listrik untuk muatan ini kita gambarkan meninggalkan muatan itu sendiri. Kira-kira begini teman-teman. Ya, ke segala arah akan meninggalkan muatan itu untuk yang positif. Jadi ini disebut dengan garis-garis medan listrik. Sedangkan untuk yang negatif nanti arahnya menuju muatan. Itu maksudnya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan garis-garis medan listrik. Jadi baik untuk yang positif maupun yang negatif itu kita namakan sebagai garis-garis medan listrik. Baik, saya ulangi teman-teman. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif maupun muatan negatif, ya. Jadi daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh keberadaan muatan tersebut. Jadi kira-kira sederhananya seperti ini, teman-teman. Katakan kita tempatkan di sini sebuah muatan positif Q kolom. Ya, Q1 sama dengan Q. Lalu katakan pada jarak tertentu R, kita tempatkan di sini muatan Q2 juga positif. Katakan 2Q. Ya, atau 2 kolom. Langsung saja ini 1 kolom, ini 2 kolom. Nah, sebelumnya sesuai dengan konsep gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, maka kita sepakat bahwa dari muatan Q1 dan Q2 akan ada gaya tolak-menolak. Oke teman-teman, sekarang bagaimana kita fokus pada Q1? Maka kemarin di konsep gaya kolom kita sepakat bahwa muatan Q2 akan ditolak
berarti F1 pada 2. Ya, saya ulang. Gaya tolak yang dialami muatan kedua oleh muatan pertama. Baik, seandainya R kita tempatkan menuju tak terhingga. Artinya ketika nilai R ini sangat besar, ketika nilai R sangat besar, maka nilai F juga menuju sangat kecil. Artinya teman-teman, ada suatu keadaan di mana jika posisi Q2 terlalu jauh, ya, jika posisi kedua terlalu jauh, untuk posisi yang sangat jauh atau R sama dengan tak terhingga, maka nanti gaya kolomnya menuju 0. Gaya kolom akan 0. Artinya ada daerah tertentu yang tidak dipengaruhi muatan ini lagi. Jika muatan Q2 terlalu jauh, maka efek dari muatan 1 bisa diabaikan. Ya, jadi kembali ke konsep dasar. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan, baik itu muatan positif maupun negatif, yang masih dipengaruhi oleh keberadaan muatan tersebut. Ya, jadi jika R-nya kecil, maka keberadaan Q1 mempengaruhi Q2. Sebaliknya, keberadaan Q2 mempengaruhi Q1 untuk nilai R yang kecil. Tapi jika R sudah terlalu jauh, maka keberadaan Q1 tidak mempengaruhi Q2. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Maka sekarang kita akan masuk ke konsep berikutnya yang kita sebut dengan kuat medan listrik. Ya, jadi tadi sudah kita bahas definisi medan listrik. Sekarang yang kita bahas adalah kuat medan listrik. Nanti ini kita simbolkan dengan E besar. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan, ya, besaran atau nilai yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan pada suatu titik di sekitar muatan. Saya ulang teman-teman, kuat medan listrik adalah besaran atau nilai yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan pada suatu titik atau suatu tempat di sekitar muatan tersebut. Jadi nanti bisa kita buatkan bahwa kuat medan merupakan gaya kolom per muatan. Jadi kalau kita buat misalnya ada muatan uji atau Q0, ya, jadi kuat medan itu kemarin K Q1 Q2 per R kuadrat per Q0. Nah, baik, perhatikan teman-teman. Jika yang ingin kita bicarakan adalah kuat medan Q1, contoh, katakan ada di sini muatan positif Q1. Kita mau membahas kuat medan di sekitar Q1. Maka misalkan kita tempatkan pada titik A, ya, yang mana jarak titik A terhadap Q1 katakan adalah R. Kita tempatkanlah di titik A muatan uji. Ya, muatan uji boleh positif, boleh negatif. Katakan kita sebut sebagai Q0, muatan uji. Nah, maka teman-teman, jika kita bicara interaksi antar mereka, maka jawabannya tolak menolak. Ya, karena positif positif. Seandainya positif negatif, tarik menarik. Sekarang yang mau kita bicarakan kuat medan listrik yang dihasilkan Q1 pada Q0. Berarti gaya tolak mereka adalah Q1 Q0. Ya, jadi gaya kolom yang mereka hasilkan kan Q1 Q0, K Q1 Q0 per R kuadrat. Sedangkan
Kuat medan listrik adalah gaya kolom per muatan. Jadi kalau ini kita coret, maka besar kuat medan listrik itu setara dengan K Q1 per R kuadrat. Jadi secara umum bisa saja kita buatkan E sama dengan K Q per R kuadrat. Artinya teman-teman kira-kira seperti ini. Jika ada muatan, katakanlah Q1, lalu saya tanya, berapakah kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan pada titik A? Maka karena muatannya positif, ya, karena muatannya positif, kita katakan jaraknya R, maka kuat medan muatan ini di titik A kita gambarkan meninggalkan muatan. Berarti di sini nanti E1 adalah K Q1 per R kuadrat. Dengan cara yang sama, seandainya misalnya muatannya negatif, Q2, ya, nilainya nanti kita lihat. Bagaimana atau berapakah kuat medan listrik yang dihasilkan oleh Q2 pada titik A? Besar medan listrik yang dihasilkan Q2 pada titik A. Maka karena ini negatif, maka di titik A arah kuat medannya menuju. Nah, besar E2 berarti K Q2 per R kuadrat. Sehat teman-teman? Nah, sekarang seandainya untuk posisi Q2, berapa kuat medan listrik dari titik B? Ya, katakan titik B juga memiliki jarak R dari muatan Q2. Sama, karena negatif berarti menuju, maka kita gambarkan ke sana. Yaitu E sama dengan K Q2 per R kuadrat. Tentunya kalau kita buat ini misalnya RA, ini menjadi RA, jarak titik A pemuatan. Kalau kita buatkan ini menjadi RB, berarti ini harus RB. Baik teman-teman, jadi sekali lagi bahwa jika bicara medan listrik itu hanya definisi daerah, sejauh mana muatan itu mempengaruhi, ya, muatan lain tentunya. Lalu jika berbicara kuat medan, itu kita sudah berbicara tentang nilainya. Kemudian teman-teman perlu ingat bahwa kuat medan listrik itu juga merupakan besaran vektor. Jadi teman-teman harus juga memperhatikan nanti nilai dan arah. Saya teman-teman, jadi tetap kita perhatikan nilai dan arahnya. Baik, kita coba buatkan contoh soal yang sederhana. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik A dan B, ya, pada titik A dan B oleh muatan, katakanlah minus, oleh muatan minus 6 mikrocoulomb jika yang pertama, jika titik A terletak kita katakan 3 cm di kanan muatan.
Ya. Lalu yang bagian B teman-teman, jika titik B terletak katakanlah 6 cm di atas muatan. Begitu. Ya. Baik, saya ulang teman-teman. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik, ya, karena tadi kuat medan merupakan besaran vektor. Jadi bisa ditanyakan nilai dan arahnya. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik A dan B dari muatan minus 6 mikrocoulomb, ya, minus 6 mikrocoulomb jika A, B. Baik, untuk bagian A, ya, nanti kita gambarkan di satu tempat saja pun bisa, saya pisah pun bisa. Katakan ini muatannya muatan negatif. Nilai muatan adalah minus 6 mikrocoulomb. Lalu titik A terletak 3 cm di kanan. Ya, kita misalkan di sini titik A. Menurut bahasa soal kita, berarti jaraknya adalah 3 cm. Baik teman-teman, berarti medan listrik di titik A itu kan dari muatan Q. Berarti K per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya tadi 6 mikrocoulomb per R kuadrat. 3 cm. Cm kita ubah ke meter kuadrat. Baik teman-teman, jika ini kita kuadratkan 9, lalu minus 6 dengan 9, sisa 3. Berarti teman-teman sama dengan 6 kali 10 pangkat 3, lalu kali 10 pangkat 4. Berarti kuat medan listrik di titik A 6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Ya, sebesar inilah kuat medan di titik A. Lalu arahnya kemana? Kita perhatikan. Karena muatannya negatif, berarti di titik A arah medannya menuju. Ya kan? Karena negatif tadi menuju. Inilah arahnya. Arah kuat medan di titik A. Oke. Lalu yang bagian B, ya, yang bagian B, kasusnya muatannya sama. Muatannya minus 6. Lalu titik B terletak 6 cm di atas. Berarti jika saya gambarkan, misalkan ini muatan bahwa Q minus 6 mikrocoulomb. Ya, minus 6. Lalu titik B-nya di sini. Di mana tadi katanya jarak titik B dengan muatan kita adalah 6 cm. Oke, teman-teman. Ya, ini bisa kita hapus karena minusnya sudah kita buat di atas. Nah, sekarang yang mempengaruhi titik B adalah muatan ini. Berarti kita tuliskan kuat medan di titik B adalah K Q per R kuadrat. Maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Muatan yang mempengaruhi 6, 10 minus 6 per R kuadrat, 6 cm. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sehat teman-teman? Lalu ini dengan ini sisa 3. Kita sederhanakan perhitungannya. Di atas 9
kali 10 pangkat 3 kali 6 per 6 kuadrat 6 kali 6 kali 10 pangkat minus 4. Bisa teman-teman? Ini kan habis. Lalu ini kita bagi 3 ini 2 berarti 1,5 ya. Maka 1,5 kali 10 pangkat 7 ya Newton per Coulomb. Inilah kuat medan di titik B nilainya. Lalu arahnya kembali. Ini titik B. Ini muatan yang mempengaruhi. Karena ini negatif, maka kita gambarkan ke bawah menuju ya. Jadi kuat medan di titik B itu menuju muatan. Seandainya ini tadi positif, teman-teman, seandainya muatannya positif, lalu titik B-nya berada di atas, maka arah kuat medan di titik B harus kita buat seperti ini, ya kan? Karena muatannya positif, berarti pengaruh muatan ini di sini menjauhi muatannya gitu, meninggalkan muatan positif. Sedangkan untuk negatif menuju muatan itu sendiri. Baik teman-teman, untuk soal-soal yang lebih kompleks akan kita lihat berikutnya. Namun sekali lagi perlu saya jelaskan, perlu saya ingatkan bahwa kuat medan listrik itu merupakan besaran vektor. Ada nilai, ada arah. Sebelumnya sudah kita lihat untuk muatan yang positif, maka medan listriknya meninggalkan muatan. Untuk yang negatif menuju muatan. Ini dia. Ya, jadi karena muatan kita negatif, maka arah medan listriknya menuju muatan. Untuk yang negatif menuju muatan. Atau sekali lagi teman-teman, jika sebutkan positif, tentukan arah medan di titik A, arah medan di titik B, arah medan di titik C. Jadi karena dia positif, arah medan di titik A meninggalkan positif berarti sama. Arah medan di B yang dihasilkan positif meninggalkan positif berarti kita buat sama. Arah medan di C meninggalkan positif berarti kita buat akan setia dampingiku, saling percaya buang ego, mau kasih tinggal tara mungkin to, mana mungkin to sakas tinggal ko jitara mau sampai, oh itu saya punya rempe, yakin lo pasti kau kan bahagia, rabanya janji seakan setia, buang semua tuh keraguan, coba ikut sapu kemauan, listen to me, kalau Tuhan sudah kehendaki, yakinkanlah bila jika nanti seakan jadi kau punya laki. Kebeb lewat rap sama bilang Tuhan suatu cinta takkan hilang. Jadi tak usah ketakut dan bimbang, saat tetap setia takkan mensilang. Kuat yang janji yang telah diambil, percaya bahwa hubungan kita tetap stabil. Buang itu ego yang datang merasuk, jangan biarkan ragu datang menusuk. Jadi tak usah kau takut, apalagi sampai ragu. Coba tenang ikut jalan, semua Tuhan sudah atur. Seakan kembali cek main deringan piano ketika you call me. Seakan terdiam sebentar karena you said that you love me. Q itu besar muatannya sendiri, besar muatannya nilainya. R jarak antar muatan ke titik. Ya, jadi yang perlu kita tambahkan di mana E kuat medan listrik dengan satuan tadi Newton per Coulomb. Baik teman-teman dan adik-adik pelajar, demikian dulu konsep medan listrik yang kita bahas kali ini. Untuk lebih paham tentunya nanti kita akan bertemu di pembahasan soal. Jadi silakan teman-teman amati videonya, diikuti pelan-pelan, lihat juga referensi-referensi yang lain. Semoga video kita ini membantu.
Sekali lagi pesan saya untuk adik-adik pelajar keseluruhan dan teman-teman pecinta fisika, tetap semangat, jaga kesehatan, dan raih prestasi.